Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghostalers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Di balik jendela kaca yang buram oleh uap malam, terpancar cahaya hangat dari sebuah rumah kecil yang dipenuhi kebahagiaan. Di sana, hiduplah keluarga kecil yang sederhana namun penuh cinta. Roshid, sang kepala keluarga, seorang supir truk antar provinsi yang berwajah teduh dan selalu pula membawa cerita. Della, istrinya yang lembut dengan mata yang selalu memancarkan ketenangan, dan Dika, buah hati mereka yang berusia 8 tahun, dengan tawa yang riang dan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Bagi mereka, kebahagiaan bukanlah tentang harta benda yang melimpah, melainkan tentang waktu yang mereka habiskan bersama. Malam hari adalah momen favorit mereka. Roshid, setelah menempuh perjalanan jauh dan penuh debu, akan langsung duduk di lantai ruang tengah. Dika akan langsung berlari ke arahnya, memeluk ayahnya dengan erat. "Ayah!" "Dika kangen," teriak Dika, suaranya dipenuhi kegembiraan. Roshid akan tertawa, mengangkat Dika ke pangkuannya, dan membiarkan Dika bermain dengan kumisnya yang tebal. Della akan membawa secangkir teh hangat, dengan senyum yang tak pernah pudar, dan duduk di samping mereka, mendengarkan cerita-cerita suaminya. Cerita Roshid selalu menarik. Ia bercerita tentang jalanan sepi yang ia lalui di tengah malam, tentang bintang-bintang yang ia lihat dari balik kaca truk, dan tentang orang-orang yang ia temui di warung-warung pinggir jalan. Ia adalah seorang pencerita ulung, dan Della serta Dika adalah pendengar setianya. "Ayah, apakah ayah pernah melihat hantu di jalan?" tanya Dika, dengan mata yang berbinar penuh rasa ingin tahu. Roshid akan tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Ayah tidak takut hantu, Nak. Ayah hanya takut tidak bisa pulang dan bertemu Dika," jawabnya, seraya mengusap rambut Dika dengan lembut. Della selalu melihat suaminya dengan penuh cinta. Ia tahu, pekerjaan Roshid berat dan penuh risiko. Setiap kali Roshid berangkat, hatinya selalu diselimuti kekhawatiran. Namun, ia selalu percaya bahwa suaminya akan kembali. Ia percaya pada takdir mereka. Della tahu, di balik wajah lelah suaminya, ada cinta yang begitu besar untuk keluarga kecil mereka. Roshid selalu memastikan bahwa keluarganya bahagia, meskipun ia harus menempuh ribuan kilometer. Sebelum tidur, Roshid akan menggendong Dika ke kamarnya, menyelimutinya, dan menceritakan dongeng favoritnya. Della akan berdiri di ambang pintu, melihat pemandangan itu dengan hati yang penuh. Ia merasa sangat beruntung memiliki Roshid sebagai suaminya. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Ia tidak tahu bahwa perjalanan Roshid akan segera berakhir, namun kisahnya tidak. Seperti biasa, rutinitas mereka berjalan. Roshid berangkat, dan Della serta Dika menunggu. Della sibuk dengan pekerjaan rumah dan mengurus Dika yang mulai sekolah, sementara Dika, dengan penuh semangat, menggambar truk-truk besar dengan nama ayahnya di atasnya. Sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, dan kekhawatiran Della mulai tumbuh. Biasanya, Roshid akan mengirim pesan singkat setidaknya sekali sehari, namun kali ini tidak ada kabar sama sekali. Hingga di malam kelima, ponsel Della berdering. Wajahnya langsung berbinar melihat nama Roshid di layar. "Mas, di mana? Kok tidak ada kabar?" tanya Della, suaranya dipenuhi kelegaan dan kekhawatiran. Suara di seberang sana sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Aku sudah dekat, sayang." "Maaf,
Tidak sempat mengirim kabar, jawab Roshid, suaranya serak dan jauh. Aku sangat lelah. Tolong siapkan air hangat untukku. Della merasa lega, meski ada nada aneh dalam suara suaminya. Ia tidak banyak bertanya, hanya bergegas menyiapkan segala yang diminta. Sekitar 2 jam kemudian, suara deru truk terdengar di depan rumah. Dika, yang sudah tertidur, terbangun dan berteriak, "Ayah pulang!" Ia berlari ke pintu, namun Della menahannya. Saat pintu terbuka, Roshid berdiri di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Wajahnya terlihat sangat pucat, bahkan di bawah cahaya itu. Senyumnya tidak selebar biasanya, dan matanya terlihat lelah. "Mas, kok pucat sekali?" tanya Della, mendekat dan menyentuh tangannya. Tubuh Roshid dingin, sedingin es, padahal malam itu tidak terlalu dingin. "Mungkin karena perjalanan jauh, sayang." "Jalanan sangat berdebu," jawab Roshid, suaranya tetap serak. Ia memaksakan sebuah senyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya yang tampak kosong. Dika, yang melihat ayahnya, tidak lagi bersemangat. Ia mundur beberapa langkah. "Ayah, kok aneh?" bisiknya kepada ibunya. Della memeluk Dika, dan mencoba tersenyum, meyakinkan Dika bahwa semuanya baik-baik saja. Roshid langsung masuk ke kamar mandi, dan Della mendengar suara gemericik air. Ia berpikir, mungkin suaminya hanya kelelahan. Tapi, di dalam lubuk hatinya, ada perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh. Ia tidak tahu bahwa Roshid yang pulang malam itu bukanlah Roshid yang sama. Roshid yang pulang malam itu hanyalah bayangan dari masa lalu yang mengerikan. Della menunggu Roshid di ruang tengah. Setelah beberapa saat, Roshid keluar dari kamar mandi. Ia sudah mengenakan piyama, namun Della melihat ada yang aneh. Rambutnya yang biasanya rapi, kini terlihat basah dan berantakan. Ia juga tidak terlihat lebih segar, justru sebaliknya. Wajahnya semakin pucat, dan matanya terlihat lebih cekung. Ia berjalan ke sofa, dan duduk di sana. "Mas, sudah makan?" tanya Della, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Roshid tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Della merasa merinding. Ini bukanlah suaminya yang ia kenal. Suaminya akan selalu menjawab, suaminya akan selalu memeluknya. Roshid yang sekarang terasa asing. Della mengambil segelas air, dan ia berikan kepada Roshid. "Mas, minum dulu," katanya. Roshid mengambil gelas itu, namun ia tidak meminumnya. Ia hanya memegang gelas itu, dan terus menatap kosong ke depan. Della merasa panik. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mencoba memeluk Roshid, namun ia merasakan tubuh Roshid dingin. Sangat dingin, seolah-olah ia adalah mayat. Della mundur, air matanya mengalir di pipinya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Dika, yang melihat pemandangan itu, juga merasa takut. Ia mendekati ibunya, dan ia berbisik, "Ibu, ayah kok aneh?" Della memeluk Dika erat. "Tidak, Nak. Ayah hanya lelah. Ayo, kita tidur," katanya, suaranya parau. Malam itu, Della tidak bisa tidur. Ia terus melihat ke arah ruang tengah, di mana Roshid duduk diam. Roshid duduk di sana sepanjang malam, tidak bergerak, tidak berbicara. Ia hanya duduk di sana, seperti patung, di tengah keheningan yang berbahaya. Keesokan harinya, pagi datang dengan suasana yang canggung. Dika, yang bangun pagi,
langsung berlari ke ruang tengah. Ia melihat ayahnya, Rashid, masih duduk di sofa dengan posisi yang sama. Dika mendekat, dan ia mencoba membangunkan ayahnya. "Ayah, sudah pagi," bisiknya. Rashid tidak bergerak. Ia hanya duduk diam, seperti patung, dengan mata yang kosong. Della, yang melihat pemandangan itu, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengambil air, dan ia memercikannya ke wajah Rashid. Rashid tidak bergerak. Ia tidak berkedip. Ia hanya duduk diam, dengan mata yang kosong. "Mas, apa yang terjadi?" bisik Della, suaranya parau. "Kenapa kamu seperti ini?" Rashid tidak menjawab. Ia hanya terus menatap kosong ke depan. Della merasa takut. Ia memeluk Dika, dan ia menangis. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Meskipun begitu, Della tetap mencoba bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan, dan ia meletakkan piring di depan Rashid. Rashid tidak menyentuhnya. Ia hanya terus duduk di sana, dengan mata yang kosong. Della mencoba untuk berbicara dengannya, namun Rashid tidak menjawab. Ia hanya terus duduk di sana, dengan mata yang kosong. Della merasa panik. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mencoba untuk menghubungi keluarga Rashid, namun ia tidak bisa. Ia tidak memiliki nomor telepon mereka. Ia hanya bisa duduk di sana, dengan Dika, dan melihat Rashid, yang kini terasa asing. Della mencoba melanjutkan hari seperti biasa, namun ada jurang yang menganga di antara dirinya dan Rashid. Ia pergi ke pasar, membeli bahan makanan, dan memasak masakan favorit suaminya, sayur lodeh dan ikan asin. Dika, dengan polosnya, mengambil piring dan garpu, dan meletakkannya di depan ayahnya. "Ayah, makannya. Ibu masak enak sekali hari ini," katanya, suaranya dipenuhi harapan. Rashid tidak bergerak. Ia tidak menyentuh makanan itu. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Wajahnya yang pucat, kini terlihat lebih tirus, seolah-olah ia telah kelaparan selama berhari-hari. Della merasakan air matanya mengalir di pipinya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Malam itu, Della mencoba untuk berbicara dengan Rashid. Ia duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. "Mas, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini?" bisiknya, suaranya parau. "Aku khawatir." Dika khawatir. Rashid tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Della merasakan putus asa yang luar biasa. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan dinding. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan mayat. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Della terkejut. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berjalan ke pintu, dan ia membukanya. Di sana, seorang pria paruh baya, yang adalah ayah Rashid, berdiri. Wajahnya dipenuhi oleh kekhawatiran. "Della, aku dapat kabar dari teman Rashid," kata ayah Rashid, suaranya parau. "Ada kecelakaan. Truknya masuk jurang. Tapi mereka bilang Rashid tidak ditemukan." Jantung Della berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya bisa berdiri di sana dan mendengarkan. Della terdiam di ambang pintu, kaku seperti patung. Wajah ayahnya Rashid,
yang tadinya dipenuhi kekhawatiran, kini berubah menjadi duka yang mendalam. Kata-kata, kecelakaan, dan masuk jurang terasa seperti cambuk yang menghantam dirinya. Namun, yang membuat Della semakin bingung adalah kalimat, Rashid tidak ditemukan. Ia menoleh ke belakang, ke arah sofa di ruang tengah, di mana Rashid masih duduk diam. Bagaimana bisa Rashid tidak ditemukan? Dia ada di sini, di depan matanya. Ayah, apa maksud ayah? Bisik Della, suaranya tercekat. Rashid ada di dalam, yah. Dia pulang tadi malam. Wajah ayah Rashid berubah menjadi bingung. Ia melirik ke dalam rumah, namun pandangannya lurus, seolah-olah ia tidak melihat siapapun. Della, jangan bercanda, nak, katanya, suaranya gemetar. Polisi sudah mencari selama seminggu ini. Truknya baru saja ditemukan di dasar jurang. Rashid tidak ada di dalamnya. Della merasakan air matanya mengalir. Ia tidak mengerti. Ia melihat ke arah Rashid yang masih duduk diam di sofa, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Yah, lihat. Dia ada di sana. Dia pulang, teriak Della sambil menunjuk ke arah Rashid. Ayah Rashid, yang tidak bisa melihat apapun, hanya bisa melihat Della yang menangis histeris. Ia memeluk Della, mencoba menenangkannya. Sabar, nak, sabar. Kamu pasti sangat lelah. Ayo, masuk. Ayah akan bantu kamu. Della tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Ia melihat ke arah Rashid, dan ia menyadari Rashid yang ia lihat adalah hantu. Rashid yang ia lihat adalah arwahnya yang telah kembali. Hati Della hancur berkeping-keping. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi. Ia memandang suaminya, Rashid, yang masih duduk diam di sofa, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran. Rashid telah mati. Rashid yang ada di depannya hanyalah arwahnya. Maafkan aku, Mas, bisik Della, suaranya parau. Maafkan aku tidak tahu. Ayah Rashid, yang tidak bisa melihat apapun, hanya bisa memeluk Della. Sabar, nak, sabar, bisiknya. Rashid anak yang baik. Dia pasti sudah di tempat yang lebih baik. Della merasakan hatinya sakit. Ia tahu Rashid tidak di tempat yang lebih baik. Rashid masih di sini, terperangkap di antara dua dunia. Ia tidak bisa pergi, ia tidak bisa kembali. Ia hanya bisa duduk di sana, di ruang tengah, seperti patung, dengan mata yang kosong. Della melepaskan pelukan ayah Rashid, dan ia berjalan ke arah suaminya. Ia memegang tangannya yang dingin, dan ia menangis. Ia menangis karena ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Ia menangis karena ia tahu ia tidak akan pernah bisa bersama Rashid lagi. Mas, kenapa kamu kembali? Bisik Della, suaranya parau. Kenapa kamu tidak pergi? Rashid tidak menjawab. Ia hanya terus menatap kosong ke depan. Della tahu ia tidak bisa pergi. Ia tahu ia terperangkap di sini. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa kembali. Della menggendong Dika, yang sedari tadi hanya bisa menatap ayahnya dengan bingung. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan kepada Dika.
Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ayahnya, yang masih hidup dan bernapas di depan matanya, kini hanyalah arwah yang terperangkap? Ibu. Ayah kenapa? Bisik Dika, suaranya parau. Ayah sakit. Della tidak menjawab. Ia hanya bisa memeluk Dika erat dan menangis. Ia tidak bisa berbohong. Ia tidak bisa menutupi kenyataan yang pahit. Ia hanya bisa menangis. Ayah Rashid, yang menyaksikan semuanya, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa memeluk Della dan Dika dan menangis. Ia tahu Rashid telah kembali. Tapi, ia tidak tahu mengapa Rashid kembali. Ia tidak tahu mengapa Rashid tidak bisa pergi. Malam itu, keluarga itu tidur dalam keheningan yang mencekam. Rashid masih duduk di sofa dengan mata yang kosong. Della tidak bisa tidur. Ia terus melihat ke arah suaminya, dan ia menyadari ia tidak bisa lagi melihatnya. Rashid yang ia lihat kini menghilang. Hanya ada sofa yang kosong dan sebuah foto kecil yang terlihat tua dan usang. Della merasakan hatinya sakit. Ia tahu Rashid telah pergi. Ia tahu Rashid telah pergi untuk selamanya. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tengah. Sofa yang tadinya diduduki Rashid kini kosong. Della menatap ke arah tempat itu, air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau sedih. Lega karena hantu Rashid telah pergi, atau sedih karena ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Ayah Rashid, yang tadinya memeluk Della, kini berdiri di sampingnya. Ia tidak bisa melihat Rashid, ia hanya bisa melihat Della yang menangis. "Nak, kamu baik-baik saja?" bisiknya, suaranya parau. Della tidak menjawab. Ia hanya terus menatap ke arah sofa yang kosong. Ia tahu Rashid telah pergi. Ia tahu Rashid telah pergi untuk selamanya. Di sofa, Della melihat sebuah foto kecil yang terlihat tua dan usang. Foto itu adalah foto keluarga mereka yang diambil beberapa tahun lalu. Di foto itu, Rashid terlihat tersenyum dengan Dika di pelukannya dan Della di sampingnya. Wajah mereka terlihat bahagia, wajah mereka terlihat penuh cinta. Della mengambil foto itu, dan ia memeluknya erat. Ia menangis, air matanya membasahi foto itu. Ia tahu Rashid telah kembali. Ia tahu Rashid telah kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di luar, malam terasa dingin. Angin berhembus, dan terdengar suara tangisan. Bukan suara tangisan manusia, melainkan suara tangisan roh. Della tahu Rashid menangis. Rashid menangis karena ia tidak bisa lagi bersama keluarganya. Rashid menangis karena ia harus pergi. Pagi datang, namun tidak membawa kecerahan. Langit di luar tampak mendung, seolah turut merasakan duka yang menyelimuti keluarga kecil itu. Hujan mulai turun, deras, membasahi jendela dan menciptakan suasana yang semakin suram. Della duduk di sofa, dengan Dika yang tertidur di pangkuannya. Di tangannya, ia masih memegang foto keluarga yang lusuh. Ia menatap foto itu, air matanya mengalir deras, membasahi pipi. Ia tidak tahu, apakah ia sedang menangis untuk Rashid, atau untuk dirinya sendiri. Ayah Rashid, yang tadinya duduk diam, kini berdiri. Ia berjalan ke arah Della, dan ia memeluknya. "Sabar, nak, sabar," bisiknya, suaranya parau. "Kamu harus kuat, demi Dika." Della tidak menjawab. Ia hanya terus menangis. Ia tidak tahu
bagaimana ia bisa kuat. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa hidup tanpa Rashid. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa menjelaskan kepada Dika bahwa ayahnya telah pergi. Di luar, hujan turun semakin deras. Della merasakan dinginnya menusuk, namun ia tidak beranjak. Ia hanya duduk di sana, memeluk Dika, dan memegang foto keluarga itu. Ia tahu Rashid telah kembali. Ia tahu Rashid telah kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Della memejamkan matanya, dan ia merasakan kehadiran Rashid. Ia merasakan Rashid memeluknya, ia merasakan Rashid menciumnya. Ia tahu Rashid ada di sana. Rashid ada di sana, di antara hujan, di antara kenangan. Della terdiam, hanya suara rintik hujan yang terdengar. Foto keluarga di tangannya terasa dingin, namun hatinya terasa hangat. Ia tahu Rashid ada di sana. Ia tahu Rashid tidak pernah pergi. Ia hanya terdiam, memeluk Dika yang masih tertidur. Ponsel Della tiba-tiba berdering. Wajahnya menegang, ia melihat nomor yang tidak dikenal. Ia ragu-ragu untuk menjawabnya. Namun, ia merasa ini adalah takdir. Ia mengangkat telepon, dan sebuah suara berat dari seberang terdengar. "Apakah ini istri Rashid, supir truk antar provinsi?" tanya suara itu, suaranya parau. "Ya, ini saya," bisik Della, suaranya bergetar. "Kami dari kepolisian. Kami menemukan truk Rashid di dasar jurang di daerah puncak," kata suara itu, suaranya dipenuhi kesedihan. "Truknya baru ditemukan. Maaf, kami menemukan jasad Rashid di dalam truknya." Jantung Della berdegup kencang. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa mendengarkan. Jasadnya sudah tidak bisa dikenali karena kecelakaannya sudah terjadi selama seminggu. Kami menemukan foto kecil di saku bajunya," kata suara itu, suaranya parau. "Foto itu, foto keluarga Anda." Della merasakan air matanya mengalir deras. Ia melihat ke arah foto di tangannya. Foto itu terlihat tua, foto itu terlihat usang. Foto itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari Rashid. Della terduduk lemas di sofa. Telepon di tangannya terlepas, jatuh di karpet. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Tangannya gemetar, memeluk foto keluarga itu. Ia tahu Rashid telah pergi. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Suara ayah Rashid, yang tadinya menenangkan, kini terdengar jauh. Ia tidak bisa mendengar apapun, kecuali suara tangisan dari dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah ia sedang menangis untuk Rashid atau untuk dirinya sendiri. Dika, yang tadinya tertidur, kini terbangun. Ia melihat ibunya yang menangis, dan ia melihat foto keluarga di tangannya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya bisa memeluk ibunya dan menangis. "Ibu, ayah, di mana?" bisik Dika, suaranya parau. Della tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa memeluk Dika erat dan menangis. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa menjelaskan kepada Dika bahwa ayahnya telah pergi. Di tengah kesedihan itu, Della melihat ke arah foto itu. Di foto itu, Rashid terlihat tersenyum dengan Dika di pelukannya dan Della di sampingnya. Wajah mereka terlihat bahagia, wajah mereka terlihat penuh cinta. Della tahu ia tidak akan pernah bisa melupakan Rashid. Ia tahu Rashid akan selalu ada. Della dan Dika duduk di ruang tengah, saling berpelukan,
di bawah guyuran hujan yang terus-menerus. Ayah Rashid pergi sebentar untuk mengurus pemakaman dan urusan lainnya. Della merasakan hatinya hancur, namun ia harus kuat. Ia harus kuat demi Dika. Di dalam, Della melihat Dika, matanya yang polos dipenuhi dengan air mata. Ia ingin bertanya, "Ayah di mana?" tapi ia tidak berani. Ia hanya bisa memeluk Della erat dan menangis. "Ibu." "Ayah, di mana?" bisik Dika, suaranya parau. Della tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa memeluk Dika, dan ia menangis. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa menjelaskan kepada Dika bahwa ayahnya telah pergi. Di luar, suara sirene polisi terdengar. Della terkejut, dan ia berjalan ke pintu. Di sana, beberapa polisi berdiri, wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan. Mereka datang untuk mengabarkan berita duka itu, berita yang sudah Della ketahui. Polisi itu menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Della. "Ini adalah barang-barang Rashid," katanya, suaranya parau. Ada dompet, jam tangan, dan sebuah foto. Della membuka kotak itu, dan ia melihat foto itu. Foto itu adalah foto keluarga mereka yang diambil beberapa tahun lalu. Di foto itu, Rashid terlihat tersenyum dengan Dika di pelukannya dan Della di sampingnya. Wajah mereka terlihat bahagia, wajah mereka terlihat penuh cinta. Della merasakan air matanya mengalir. Ia tahu Rashid telah kembali. Ia tahu Rashid telah kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Della terdiam, tangannya gemetar memegang foto keluarga yang diberikan oleh polisi. Foto itu terasa dingin, namun hatinya terasa hangat. Ia tahu Rashid telah kembali. Ia tahu Rashid telah kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Polisi itu, yang melihat Della, menundukkan kepalanya. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghilangkan rasa sakit yang Della rasakan. Ia hanya bisa memberikan belasungkawa dan pergi. Della duduk di sofa dengan Dika di pangkuannya. Ia memeluk Dika erat dan ia menangis. Ia menangis karena ia tahu Rashid telah pergi. Ia menangis karena ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Dika, yang melihat ibunya menangis, tidak mengerti apa-apa. Ia hanya bisa memeluk ibunya dan menangis. Ia tidak tahu ia telah kehilangan ayahnya. Ia tidak tahu ia tidak akan pernah melihat ayahnya lagi. Di luar, hujan turun semakin deras. Della merasakan dinginnya menusuk, namun ia tidak beranjak. Ia hanya duduk di sana, memeluk Dika, dan memegang foto keluarga itu. Ia tahu Rashid telah kembali. Ia tahu Rashid telah kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Della memejamkan matanya, dan ia merasakan kehadiran Rashid. Ia merasakan Rashid memeluknya, ia merasakan Rashid menciumnya. Ia tahu Rashid ada di sana. Rashid ada di sana, di antara hujan, di antara kenangan. Della terdiam, hanya suara rintik hujan yang terdengar. Foto keluarga di tangannya terasa dingin, namun hatinya terasa hangat. Ia tahu Rashid ada di sana. Ia tahu Rashid tidak pernah pergi. Ia hanya terdiam, memeluk Dika yang masih tertidur. Ponsel Della tiba-tiba berdering. Wajahnya menegang, ia melihat nama ayah Rashid di layar. Ia ragu-ragu untuk menjawabnya. Namun, ia merasa ini adalah takdir. Ia mengangkat telepon, dan sebuah suara berat dari seberang terdengar. "Della, makamnya sudah siap," kata ayah Rashid,
suaranya parau. Kamu mau ke sana? Della tidak menjawab. Ia hanya terus memandang ke arah foto itu. Ia tahu, Rashid tidak ada di sana. Rashid ada di sini, di sampingnya. Rashid ada di sini, di antara hujan, di antara kenangan. Yah, makamnya, di mana? Bisik Della, suaranya parau. Di dekat rumah, Nak. Di pemakaman umum, kata ayah Rashid, suaranya dipenuhi kesedihan. Della tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis, air matanya membasahi pipi. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa pergi ke sana. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa melihat Rashid dimakamkan. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa mengucapkan selamat tinggal. Di malam yang dingin, Della memeluk Dika erat. Ia memejamkan matanya, dan ia merasakan kehadiran Rashid. Ia merasakan Rashid memeluknya, ia merasakan Rashid menciumnya. Ia tahu, Rashid ada di sana. Rashid ada di sana, di antara hujan, di antara kenangan. Di pemakaman, sebuah nisan kosong berdiri. Tidak ada jasad. Hanya ada nisan. Namun, di dalam hati Della, Rashid akan selalu hidup. Ia akan hidup di dalam kenangan, ia akan hidup di dalam hati, ia akan hidup di dalam cinta.